Sobat JKN, ketemu lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, selama ini kan kita sudah membahas banyak hal ya terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini adalah salah satu hal yang akan kita bahas yang penting sih, karena kelihatannya sepele, cuman teman-teman dan sobat JKN di luar sana ini masih banyak yang belum tahu terkait hal ini. Dan kali ini nih kita kedatangan narasumber yang Masya Allah ya, pertama kali debut di sini. Mana kita kasih waktu untuk perkenalan dulu. Boleh silahkan kakaknya. Makasih Kak Erin. Halo teman-teman semua, saya Liza Naila, bisa dipanggil Liza, sebagai staf telecollecting. Oke, enaknya saya panggil apa ya? Kakak atau apa? Kakak boleh. Adik boleh nggak adik? Boleh. Oke, kita Jangan panggil. kakak aja. Oke, Kalau kita adik panggil boleh. adik Liza aja kali ya, karena masih Jangan dong. sangat-sangat kiowo gitu. Nanti ingetnya halo dek kalau gitu. Wow, oke. Oke nih Kak, ini kan kita akan bahas terkait dengan jenis kepesertaan dan juga besaran iuran dari BPJS Kesehatan nih. Ada banyak hal mungkin terkait hal tersebut yang banyak sobat JKN belum tahu terkait dengan emang ada berapa jenis kepesertaan sih Kak di BPJS Kesehatan ini? Oke. Jadi jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan ini terbagi menjadi dua kategori besar ya. Yang pertama itu ada PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, PBI ini mungkin kalau di masyarakat umum lebih dikenal sebagai KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, segmen ini itu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, jadi gratis. Kemudian ada juga non PBI atau non penerima bantuan iuran. Nah, non penerima bantuan iuran ini atau non PBI ini adalah yang iurannya dibayarkan secara mandiri oleh diri sendiri atau bisa juga dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, non PBI ini kemudian terbagi lagi nih menjadi beberapa segmentasi kepesertaan. Contohnya ada PPU, pekerja penerima upah. Kemudian ada juga PBPU atau pekerja bukan penerima upah. Seperti itu, Kak Erin. Nah, tadi sempat notice nih terkait dengan PBI atau bantuan pemerintah ya. Untuk hal tersebut ini lebih jelasnya seperti apa ya Kak ya? Oke. Untuk PBI ini atau penerima bantuan iuran ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Jadi dari mana sih, siapa sih yang mendanainya atau dari mana dananya berasal? Jadi PBI ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui dana APBN yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, ini tuh disebutnya dengan PBIJK. Dan ada juga yang dibayarkan melalui dana APBD dikelola oleh pemerintah daerah. Ini dikenal dengan PBPU Pemda, seperti itu. Untuk kelasnya sendiri nih PBI ada di kelas berapa Kak? Oke, jadi untuk PBI ini semuanya rata ya, baik itu yang didanai oleh APBN atau APBD itu di kelas 3 dan iurannya itu gratis, jadi disubsidi secara penuh oleh pemerintah, seperti itu. Oke. Untuk terkait dengan PBI ini ya Kak ya, siapa aja sih Kak kira-kira yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Lalu apakah ada kriterianya atau mungkin ada persyaratan khusus yang dari pemerintah seperti itu Kak? Oke, jadi untuk kategori PBI ini yang termasuk dalam cakupannya itu yang pertama tentu saja fakir miskin, kemudian masyarakat yang kurang mampu secara finansial, dan bisa juga yang terdata dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kemensos, seperti itu. Untuk sobat JKN nih yang kira-kira pengen mendaftarkan diri ke bantuan pemerintah, apa aja sih persyaratannya dan bagaimana cara alur pendaftarannya seperti itu? Oke, jadi untuk teman-teman JKN yang merasa tercakup dalam kategori PBI tersebut bisa mendaftarkan diri, melakukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan iuran. Untuk PBI JK yang didanai oleh APBN ini, karena dananya dari APBN ya, jadi dikelola oleh pemerintah pusat, maka ini kita tidak bisa sembarangan untuk daftar karena
biasanya itu pemerintah pusat punya datanya tersendiri. Nah, kemudian untuk yang didanai oleh APBD itu kita bisa melakukan pendaftaran ke kantor desa terdekat dengan membawa berkas, itu umumnya KK KTP. Untuk pemberkasan lainnya bisa ditanyakan langsung ke kantor desanya, karena nanti yang melakukan verifikasi kemudian menentukan berhak lolos atau tidaknya itu dari pemerintah daerah dan verifikator di kantor desa seperti itu. Berarti Bapak Ibu atau Sobat Cika ini cukup datang ke kantor desa atau ke Dinkes kali ya untuk pengajuannya, nanti terkait dengan persyaratan, kemudian alur pendaftaran seperti apa, ini bisa langsung ditanyakan Tanyakan, aja ya, betul. di follow up atau ditanyakan kembali. Betul, Ya, nanti akan diarahkan oleh pegawai di kantor desanya. Tapi perlu digarisbawahi ya, untuk PBI ini dia ada kuotanya tersendiri, Kak Erin. Jadi kalau misalnya kuotanya sudah penuh, itu akan dialihkan ke daftar tunggu sampai ada kuota lagi yang tersedia. Dan ini biasanya akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi ditentukan dulu apakah peserta ini berhak untuk dapat bantuan atau tidak. Jadi nggak sembarangan gitu. Oke. Nah, boleh digarisbawahi ya, nanti terkait dengan kebijakan tersebut ada di tangan pemerintah gitu. Kami hanya menerima datanya saja ya. Oke. Kemudian ada juga jenis kepesertaan PPU atau pekerja penerima upah, benar? Betul. Oke, betul ya. Itu terkait dengan PPU, gimana sih Kak? Bagaimana cara pembayaran iurannya, kemudian besarannya berapa, lalu apa ya namanya, pembagian pembayaran seperti apa? Mungkin Oke. boleh dibantu dijelaskan? Untuk PPU ini ditujukan untuk pekerja yang bekerja di sektor formal atau pekerja kantoran. Nah, contohnya itu PPU itu ada PPU penyelenggara negara. Ini contohnya adalah ASN, kemudian Kepala Desa dan Perangkat Desa, TNI, Polri, lalu ada juga PPU-BU atau PPU Badan Usaha. Contohnya adalah karyawan swasta, kemudian karyawan BUMN, karyawan BUMD, seperti itu. Lalu untuk besaran iurannya nih Kak, kemudian untuk pembagian pembayarannya ini seperti apa? Apakah pembayaran iuran ini full ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja, atau memang dibebankan sepenuhnya kepada pekerjanya, atau mungkin ada pembagian persenan nih untuk pembayaran iurannya? Oke, jadi untuk pembayaran iuran atau besaran iurannya di segmen PPU ini itu sebesar 5% dari total gaji pekerja ya. Tapi dengan proporsi 1% dibayarkan oleh pekerja, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, untuk PPU penyelenggara negara seperti ASN yang tadi sudah saya sebutkan, itu untuk hak kelas rawatnya dilihat dari golongan atau pangkat pekerja tersebut. Kemudian kalau untuk PPU badan usaha seperti karyawan swasta, itu dari kita ada batas bawah dan batas atas. Jadi batas bawahnya itu 4 juta, itu akan mendapatkan hak 4 juta ke bawah itu akan mendapatkan hak kelas rawat kelas 2. Terus 4 juta ke atas dengan batas maksimal 12 juta itu akan mendapatkan hak kelas rawat kelas 1. Namun ini akan disesuaikan kembali dengan UMK yang berlaku. Seperti itu. Untuk BPJS Kesehatan untuk pekerja ini ya, apakah hanya pekerja saja yang tertanggung atau seperti apa nih? Oke. Jadi tadi kan besaran iuran itu kan 5% dari gaji total pekerja ya. Jadi 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% dibayarkan oleh pekerja. Nah, dari 1% yang dibayarkan oleh pekerja ini menanggung suami atau istri yang bukan pekerja dan 3 orang anak. Jadi tercovernya tuh suami istri yang bukan pekerja dan 3 orang anak. Kalau misalkan nih, Bu, Ibu lagi, maaf ya, Kakak. oke, adik deh. Gini deh, kalau misalkan pekerjanya punya anak lebih dari 3, nah itu gimana? Oke, Gitu. jadi kalau misalnya anaknya lebih dari 3, terus dia mau nambahin lagi nih anak keempat atau anak kelima, itu bisa dilakukan penambahan 1% dari total gajinya. Tapi ini itu sifatnya opsional ya, jadi nggak semua perusahaan mengadakan tambahan 1% ini. Oke, berarti harus konfirmasi dulu gitu ya ke Betul. perusahaannya apakah bisa menambahkan 1% tersebut atau tidak gitu. Betul. Oh, mungkin sama karena kan di Karawang ini UMK-nya sudah di atas 4 juta ya, di atas batas bawah.
Betul. Jadi batas bawah untuk di Karawang ini itu adalah UMK-nya sendiri. Gitu. Jadi oke. bukan 4 juta lagi UMK-nya sendiri. Maka itu kalau di Karawang karyawannya itu kemungkinan sudah semuanya di kelas 1 gitu ya. seperti itu. Oke nih. Selanjutnya nih untuk jenis kepesertaan yang umum atau bisa dibilang PBU ya, yang PBPU, maaf sorry. PBPU mandiri ya? Iya. PBPU betul ya? Betul, Mandiri. PBPU. Oke. Untuk hal tersebut gimana sih Kak? Jenis kepesertaannya seperti apa? Kemudian ada kelas apa aja nih? Kemudian setiap kelas ini ada berapa iuran? Kemudian kita bisa menanggung berapa anggota keluarga nih? Boleh bantu dijelaskan kali ya? Oke. Untuk PBPU ini ditujukan untuk PBPU atau pekerja bukan penerima upah ya. Ini ditujukan untuk pekerja yang bekerja di sektor non formal. Jadi contohnya freelancer, kemudian wirausaha atau pekerja independen lainnya. Tapi bisa juga untuk bukan pekerja seperti ibu rumah tangga seperti itu. Untuk kelas-kelasnya nih, ini kan banyak nih selentingan-selentingan di luar sana yang mungkin ada juga yang tanya ke saya, ini untuk kelas-kelasnya masih sama gak sih gitu kan? Atau masih tetap seperti yang dulu gitu? Untuk kelas-kelasnya ada kelas berapa aja untuk sekarang Kak? Oke, untuk khusus untuk PBPU ini ya, atau mungkin di masyarakat lebih dikenalnya dengan BPJS Kesehatan Mandiri ya, Iya, karena betul, iurannya betul. kan dibayarkan sendiri, Sendiri, gitu, betul, tidak betul. ditanggung siapapun. Ini kelasnya itu ada di kelas 1, besarannya itu 150.000 per jiwa per bulan. Kemudian kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 35.000 per jiwa per bulan. Nah ini untuk kelas 3 ini sebenarnya itu iuran yang aslinya itu 42.000 Kak Erin, tapi disubsidi oleh pemerintah sebesar 7.000. Jadi yang perlu Waduh, dibayarkan oleh keren-keren. peserta cuma 35.000 aja gitu. Dibantu juga ternyata ya di kelas 3. Betul, untuk kelas 3 Ya disubsidi ampun. juga. Sangat-sangat membantu sih menurut saya ini, walaupun cuman berapa ribu ya, Iya, tapi tapi itu kan lumayan meringankan, ya, betul-betul. Apalagi kalau misalkan satu keluarganya kayak Gen Halilintar nih, Iya, 11 orang, 5.000 dikali 11 berapa? 55.000 lumayan ya. Iya. Gitu. Kemudian untuk mandiri ini ya Kak ya, apakah ada batasan misalkan satu kakaknya yang bisa mendaftarkan berapa orang saja gitu? Enggak? Oke, Atau jadi gimana? untuk pendaftaran mandiri ini, kalau misalnya nih, contohnya dalam satu kartu keluarga ini ada 5 orang, terus ada 1 orang yang mau daftar di BPJS Kesehatan Mandiri atau PBPU. Nah, 4 orang lainnya ini harus ikut mendaftarkan diri, karena untuk PBPU Mandiri ini pendaftarannya itu harus satu kakak, tidak bisa perseorangan, kecuali dalam satu kakak itu misalnya ada yang di segmen lain. Tapi kalau misalnya semuanya belum aktif BPJS, belum memiliki BPJS, itu semuanya harus didaftarkan kepesertaan mandirinya. Karena untuk pendaftaran ini nge-link atau terhubung langsung ya dengan NIK ya, Betul. atau nomor kakak. Jadi kalau misalkan mau mendaftarkan satu anggotanya, berarti harus semua anggota mendaftarkan juga. Betul. Terkait dengan kelas nih Kak, bisa nggak sih per orang itu satu kakak ini beda-beda kelasnya? Boleh Oke. nggak? Untuk kepesertaan mandiri ini ya, kalau misalnya kita mendaftarkan, tadi kan 1 orang daftar, 1 kakak semuanya harus daftar. Nah, untuk kelasnya juga itu harus sama. Jadi nggak bisa misalnya 1 orang kelas 1, yang lainnya kelas 3. Jadi 1 kakak itu kelas rawatnya harus sama. Kalau misalnya mau di kelas 3 berarti kelas 3 semua. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang beda segmen nggak masalah berarti Kalau ya Kak beda ya? segmen nggak masalah. Oke. Lalu terkait dengan kelas nikah ada kelas 1, 2, 3. Kalau misalkan nih saya kelas 2 mandiri nih, kemudian saya rawat inap, amit-amit ya. Misalkan terjadi seperti itu. Kelas rawatnya rawat inap kelas 2. Kemudian saya ingin rawat inapnya kelas 1 nih. Boleh nggak? Boleh, kalau seperti itu boleh, asalkan memang masih ada kelas, jadi kamar rawat inapnya itu masih tersedia. Namun nanti untuk biaya tambahan naik kelasnya itu ditanggung oleh peserta. Jadi yang ditanggung oleh BPJS itu hanya kelas rawat pesertanya saja. Sesuai kelasnya Iya, aja sesuai ya. kelasnya. Lalu untuk kelas 3 bisa naik kelas nggak? Kalau Nah, misalkan khusus rawat inap? ya oke. Untuk khusus untuk kelas 3 ini kita tidak bisa naik kelas ya. Jadi yang bisa naik kelas itu hanya kelas 2 dan kelas 1. Oke, berarti kalau misalkan memang dari awal niat nih, saya nanti kalau rawat inap pengen coba tambah kelas, berarti jangan ambil kelas rawat inap kelas 3 berarti ya? Betul, jangan ambil kelas rawat inap kelas 3. Oke, udah banyak banget nih ya kayak mungkin informasi tambahan terkait dengan
jenis kepesertaan dan juga besaran iuran dari BPJS Kesehatan. Berarti kesimpulannya nih ya kayak untuk secara garis besar kepesertaan dari BPJS Kesehatan ini ada dari PPU, kemudian PBI atau bantuan pemerintah pusat dan juga di daerah. Kemudian ada juga dari yang mandiri ya kayak untuk PBI ini bantuan pemerintah. PBI ya, bantuan pemerintah ini kalau memang Bapak Ibu atau Sobat JKN ingin mengajukan menjadi bantuan pemerintah ini bisa mencoba mengajukan dulu aja ke kantor desa ataupun ke dinas kesehatan, dan kalau memang bisa ini bisa ke dinas sosial juga ya. Tapi terkait dengan kepastian bisa atau tidaknya terbantu oleh bantuan pemerintah ini kita tidak bisa memastikan. Betul. Karena memang hal tersebut ini kebijakan dari pemerintah. Jadi apapun keputusannya memang ada kebijakan dan haknya untuk menyeleksi dari pemerintah. Kemudian untuk yang PPU atau penerima upah ya, pekerja penerima upah ini BPJS yang memang diberikan oleh pemberi kerja, betul. Tapi untuk pembayarannya sendiri ini ada pembagian pembayaran iuran. Proporsinya yaitu ada 5%, 4%-nya dari perusahaan atau pemberi kerja dan 1%-nya ini dari pesertanya. Lalu untuk peserta mandiri ini kita ada kelasnya juga ya masih ya sampai saat ini, yaitu kelas 1, 2, 3. Untuk kelas 1-nya tadi ada di harga pastinya gitu ya. Kelas 1 di 150.000, kemudian kelas 2-nya di 100.000 dan kelas 3-nya di 35.000. Oh iya, kayaknya ada yang ketinggalan nih. Satu lagi, kalau misalkan Sobat JKN nih mau mendaftarkan sebagai peserta BPJS Mandiri, gimana Kak alurnya nih? Oke. Lupa tadi ya, maaf. Nah ini biasanya nih yang sering ditanyakan ya, karena kalau mandiri ini kan kita yang ngurus sendiri gitu, peserta yang mengurus sendiri. Untuk pendaftaran mandiri ini, peserta bisa datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Itu dengan membawa persyaratan berupa KK, KTP, buku rekening, dan nomor HP yang masih aktif. Atau nih kalau Gen Z ya kan sukanya nih yang sat-sat, terus mudah diakses nih. Iya, nggak ribet ya, nggak ribet. Betul. Jadi bisa juga nih dilakukan secara online untuk pendaftaran mandiri ini. Itu bisa memanfaatkan aplikasi mobil JKN yang bisa di-download di Play Store. Betul. Atau bisa juga memanfaatkan layanan WhatsApp Pandawa di 081 18 165 165. Nah, nomor HP-nya harus dicatat nih, layanan WhatsApp Pandawanya. Nanti boleh ya editor untuk ditulis nomor WhatsApp Pandawanya nih, biar nanti teman-teman atau Sobat JKN kalau misalkan mau mendaftarkan secara online bisa langsung ke nomor tersebut. Iya betul. Di WhatsApp Pandawa ini selain pendaftaran juga ada layanan lain ya. Apa aja tuh kalau misalkan kita mau misalnya mau peralihan segmen, sebelumnya bekerja di perusahaan terus resign, nah mau beralih ke mandiri, PPPU mandiri, nah ini bisa nih lewat Pandawa juga. Simple banget ya. Iya, gampang kan diaksesnya. Banget. Oh iya Kak, ini kan tadi disebut ada KTP juga ya. Kalau misalkan untuk anak nih, kan kita belum punya KTP ya, anak kecil gitu yang baru lahir atau yang usia 1-2 tahun ini gimana Kak kalau nggak ada KTP nih? Oke, jadi kalau misalnya untuk anak kecil ya yang belum punya KTP, itu bisa menggunakan KIA atau kartu identitas anak. Kan biasanya udah ada tuh yang punya KIA. Kalau belum punya KIA juga bisa memanfaatkan KK. Jadi pakai kartu keluarganya aja. Yang penting ada nick-nya seperti itu. Oke, berarti nggak mempersulit ya. Yang penting kita ada NIK-nya aja untuk didaftarkan. Oke. Nah berarti tambahan ya, selain dengan kelas 1, 2, 3-nya ini, di Mandiri ini untuk pendaftarannya ini bisa langsung melalui kantor atau mungkin ke MPP ya yang mau pelayanan publik. Kalau di Kerawang ini ada di Teknomart di lantai 1, atau bisa kalau misalkan males nih untuk pergi-pergi atau saya mager banget gitu kan harus jauh-jauh ke kota untuk daftar, bisa lewat nomor Pandawa gitu. Betul. Ya. Oke. Kayaknya udah semua nih terkait dengan kepesertaan dan juga iurannya ya. Mungkin kalau misalkan dari Sobat JKN mau tanya-tanya terkait dengan kepesertaannya bisa melalui, kalau misalkan yang tertagih nih bisa lewat nomor telecollecting, atau mungkin bisa langsung ditanyakan ke Instagramnya Info JKN Karawang ya. Bisa langsung di DM atau
komen-komen aja gitu. Mungkin itu aja Kak ya, karena ada job lain setelah ini. Kita akan cus lagi, oke? Terima kasih buat teman-teman sobat CKN yang sudah menonton podcast ini, dan jangan bosan-bosan karena akan ketemu saya lagi. Bye bye, terima kasih.